Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya memulai pekerjaan online itu di tahun 2008 sekitar ya. Walaupun sejak tahun 2007 sudah mulai belajar berbagai bisnis. Bekerja online itu sangat menyenangkan karena kita bisa bekerja, mencari uang tanpa harus meninggalkan kewajiban kita sebagai orang tua. Tetap bisa bermain bersama anak, tetap bisa menemani anak dan lain sebagainya. Bekerja online juga memberikan waktu yang fleksibel. Jadi kalian bisa mengerjakan atau mencoba berbagai bisnis lain yang sekiranya akan menambah pundi-pundi pendapatan kita. Ada banyak jenis pekerjaan online yang bisa kalian kerjakan dan kalian coba. Di video kali ini kita akan bahas 5 kerja online yang membayar kalian per hari dan per project. Oke, langsung saja ya teman-teman. Baik, sebelum kita mulai saya perlu jelaskan bahwa kelima tempat kerja online ini kesemuanya merupakan layanan yang memang menjangkau Indonesia. Jadi kalian tidak harus khawatir dengan cara pembayaran dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah projects.co.id. Ini adalah platform yang mempertemukan antara pencari kerja dan yang memberikan kerja. Di sini ada banyak sekali jenis pekerjaan yang bisa kalian kerjakan secara online dari rumah. Kemudian kalian akan dibayar per project. Sekilas pekerjaan di projects.co.id ataupun yang sejenis memang terlihat susah ya, karena ada persaingan di situ. Tapi hampir semua top workers di sini mereka memulai dari nol juga. Mereka ketika pertama kali bergabung juga tidak memiliki portofolio ataupun rekam jejak yang sempurna seperti sekarang. Mereka harus memulai dari satu proyek ke proyek-proyek yang lain. Teman-teman semua tidak harus berkecil hati ataupun merasa minder bersaing dengan mereka-mereka ini. Selama kalian merasa bahwa kalian punya skill, kemudian juga kalian punya komitmen untuk menyelesaikan proyeknya dengan baik, maka kalian juga akan tiba di titik ini, dimana mempunyai rating yang tinggi, mempunyai project yang banyak disetujui dan dikerjakan dengan baik dan lain sebagainya. Semua butuh proses dan juga butuh perjuangan. Di project.co.id ini ada banyak jenis pekerjaan yang bisa teman-teman lakukan. Kita akan coba lihat ya. Kita coba browse project. Di bagian kiri ada kategori yang bisa kalian pilih dan sesuaikan dengan skill yang kalian punya. Misalnya di sini ada writing and translation. Lalu kita akan melihat ada berbagai project yang ditawarkan. Misal ini menulis 15 artikel dengan budget 250 sampai 350 ribu. Ini tergolong kecil ya teman-teman. Dan jika teman-teman merasa bahwa budget yang tersedia ini kecil, maka teman-teman bisa memilih proyek-proyek lain yang dirasa lebih layak untuk dikerjakan. Contoh di sini ya, ada proyek penulis artikel psikologi. Kita bisa coba cek ya teman-teman ya. Detailnya seperti apa? Artikel harus original, satu artikel 700 kata. Oke, satu artikel 700 kata dengan budget 1,2 juta sampai dengan 1,5 juta. Saya sini angka yang cukup baik ya, sangat baik justru. Dan jika teman-teman mempunyai latar belakang yang sesuai dengan yang dibutuhkan sama pencari kerja ini, teman-teman bisa mencoba untuk melemparkan bid di sini. Sini ada place new bid, kemudian kita bisa bertanya juga ke pemilik dan kita bisa mengirimkan pesan singkat. Selanjutnya layanan kedua, teman-teman bisa mencoba di 1000lancer.com. Ini juga layanan lokal yang menawarkan tempat bagi kita pencari kerja dan yang memberi kerja saling bertemu lalu saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Cara kerjanya hampir sama dengan projects.co.id dan saya rasa sebagian besar project yang ada di sana juga ada di sini. Teman-teman tidak perlu heran kalau misalnya menemukan jenis pekerjaan atau spesifikasi pekerjaan yang hampir sama di antara keduanya. Sama seperti di project.co.id, di sini juga kita bisa temukan berbagai macam kategori ya teman-teman ya. Silakan disesuaikan dengan skill dan kemampuan masing-masing. Sebagai contoh, misalnya kita pengen melihat mencari pekerjaan desain brosur dan flyer ya. Tidak ada ternyata. Oke, kita coba yang yang sama lah dengan yang tadi ya, sama dengan di project tadi.
yaitu projectnya penulisan artikel. Oke, sudah bisa kita lihat pekerjaan yang ditawarkan di seribulenser.com. Di sini menulis artikel berbagai niche. Sayangnya kita tidak bisa lihat budgetnya ya teman-teman ya. Di deskripsi di project yang lain kita bisa melihat deskripsi yang lebih lengkap. Di sini juga dijelaskan bahwa kita boleh memberikan penawaran terlebih dahulu dengan rate tertentu untuk 500 kata, 1000 dan 2000 kata. Di seribulenser.com ini cara kerja sedikit berbeda dengan projects.co.id tadi. Di sini kita tidak bisa lihat rate ataupun budget yang disediakan sama si pemberi kerja. Tapi kita sebagai pencari kerja dan yang menawarkan diri untuk bekerja bisa menawarkan rate, melemparkan penawaran rate ya ke si pemberi kerja. Menarik. Nah, selain pekerjaan yang berkaitan dengan dunia tulis menulis, di sini juga kita bisa temukan ada banyak pekerjaan yang sifatnya terbilang lebih mudah ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada budget harganya. Coba kita cek yang ini, maka register LinkedIn. Tugasnya adalah mencarikan akun personal perusahaan yang cocok dengan target market. Kemudian menginput Excel yang diberikan. Nah, 250 item dibayar 250.000. Nah, selanjutnya yang ketiga, tempat kerja online yang bisa kalian coba dan memberikan bayaran per project adalah freelancer.co.id. Ini sebuah layanan global awalnya dan sekarang sudah tersedia untuk Indonesia. Di freelancer ini ada lebih banyak pilihan project yang bisa kalian temukan, yang hampir semua jenis pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi dan juga konten itu disediakan di sini. Kita sebagai pencari kerja hanya tinggal yang pertama tentu mendaftarkan akun terlebih dahulu, kemudian tinggal di browse saja berdasarkan kategori. Bisa lihat di sini kategorinya dilengkapi dengan jumlah pekerjaan yang tersedia. Contoh misalnya teman-teman ini suka bikin ilustrasi atau suka bikin video misalnya, maka teman-teman bisa mencoba melihat project yang tersedia di section Adobe Premiere Pro. Nah, di sini ada butuh YouTube video interview 45 menit itu senilai $98. Membuat graphic motion untuk short ya. Membuat motion graphic $35. Kemudian di sini ada editor untuk YouTube dan Instagram $77 rata-rata. Sudah ada 10 penawaran. Dan kalau kita scroll ke bawah ada lebih banyak pekerjaan yang bisa kalian coba untuk ajukan. Walaupun harus saya akui ya teman-teman, untuk pekerjaan atau project yang ditawarkan di freelancer ini memang sedikit lebih profesional. Maksudnya kebutuhan penulis dan juga pekerjanya juga lebih profesional dibandingkan dua project platform yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi secara kualitas memang di freelancer.co.id ini lebih tinggi dari standar kualitas. Jadi kita juga bisa pahami kenapa komisi yang ditawarkan juga jauh lebih tinggi ya teman-teman ya, dibandingkan dua platform project yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, nomor 4 ini adalah TikTok Affiliate. Teman-teman tentu sudah banyak mendengar ya soal TikTok Affiliate. Dan ini adalah salah satu akun yang juga memanfaatkan TikTok Affiliate untuk memonetisasi akun TikToknya. Nama akunnya Natasha Surya. Dia cerita bagaimana berhasil mendapatkan omset sebesar 4,3 miliar dalam 1 bulan dengan memanfaatkan fitur TikTok Live. Tapi perlu dicatat ya, 4,3 miliar itu omset, bukan penghasilan bersih. Jadi sebagian besar tentu akan masuk ke pemilik produk. Karena biasanya untuk TikTok Affiliate itu komisinya 5-10%, bahkan ada yang kurang juga. Nah, sekarang mari kita hitung potensi penghasilan yang diperoleh akun Natasha Surya dengan omset
4,3 miliar. Kita hitung misalnya asumsinya komisinya kita pukul rata 5% ya, berarti 0,05 kita kalikan 4,3 miliar. Maka penghasilannya sekitar 215 juta dalam 1 bulan. Kalau seandainya komisinya 5% teman-teman ya. Misal komisinya 10%, maka sudah hampir pasti itu dia mendapatkan 413 juta ya, karena 4,3 miliar kan. So it's amazing. Angka yang luar biasa ya untuk pekerjaan yang dilakukan secara live, mungkin bisa dikerjakan dari rumah. Saya yakin Natasha Surya juga mengerjakan dari rumah, dan hanya selama 1 bulan. Ini luar biasa sih. Tapi kalau kita perhatikan akun si Natasha Surya ini juga bukan akun baru teman-teman ya. Dia sendiri sudah punya 1,7 pengikut, kemudian sudah disukai 90,2 juta. Dan akunnya juga bukan akun kemarin sore. Bagaimana sih cara kerja dari TikTok Affiliate, teman-teman? Hampir sama dengan program affiliate lainnya. Di TikTok Affiliate ini, teman-teman akan membantu para pemilik toko untuk menjual produk-produk mereka. Nah, ketika ada penjualan, nanti kita akan mendapatkan komisi yang besarannya bisa berbeda-beda, antara 2-10% untuk setiap produk yang terjual. Nah, bedanya kalau di TikTok Affiliate kita tidak pakai cookies. Klik hari itu juga harus dieksekusi pembelian di hari itu. Beda dengan misal Shopee Affiliate. Kalau di Shopee Affiliate ada fitur cookies, di mana klik di hari Senin itu kita tetap akan dapat komisi jika pembeliannya dilakukan di hari Sabtu. Sedangkan di TikTok, kliknya hari Senin misalnya, maka pembeliannya juga harus dilakukan di hari itu juga. Tidak bisa nunggu ya teman-teman. Itu perbedaan antara TikTok Affiliate dan Shopee Affiliate. Walaupun begitu, di TikTok ini udah banyak orang yang berhasil mendapatkan komisi. Tadi salah satu contohnya ya, Natasha Surya menghasilkan ratusan juta 1 bulan dari live streaming di TikTok. Bagi yang terakhir ya, tentu saja tidak boleh kita lupakan adalah Shopee Affiliate. Sama seperti TikTok, Shopee Affiliate ini program yang menawarkan bagi siapapun untuk join, kemudian membantu Shopee menjualkan barangnya. Nah, untuk setiap penjualan yang berhasil kita lakukan, itu kita akan memperoleh imbalan berupa komisi. Di tahun 2022 ini, khususnya menjelang akhir tahun, Shopee memang melakukan banyak perubahan. Saya sendiri sudah tergabung di Shopee Affiliate sejak tahun 2021, dan harus saya akui bahwa di Shopee Affiliate sudah tidak sebesar dulu lagi komisinya. Sekarang skema barunya, untuk pesanan yang datang dari toko yang kita promosikan itu memang kita dapat 10%. Tetapi dari toko yang tidak kita promosikan, itu komisinya hanya sekitar 2% saja. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan yang saya rasakan. Sementara hampir 90% lebih itu pesanan datang bukan dari toko yang kita promosikan. Akibatnya komisi yang sekarang kita peroleh itu ada yang turun sampai 60%, bahkan ada yang merasakan penurunan sampai 70%. Dan apalagi sekarang ada sistem validasi yang membuat banyak partner di Shopee Affiliate merasa tidak nyaman. Dan bahkan banyak juga yang di-ban dengan alasan yang beragam. Jadi di tahun ini mungkin Shopee Affiliate akan meredup dan TikTok akan jauh lebih populer, walaupun saya tetap merekomendasikan Shopee Affiliate bagi teman-teman yang memang punya akun sosial media dengan jumlah follower yang cukup tinggi. Untuk teman-teman yang memang sedang mencari uang tambahan, Shopee Affiliate ini bisa jadi salah satu alternatif. Itu dia teman-teman 5 tempat kerja online yang bisa kalian coba. Mudah-mudahan video ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang mencari tempat kerja online yang paling oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.